dan terutama kepada istri-istri muda, ibu-ibu muda yang masih punya suami, harus izin suami. Bang, awak bayi iktikaf, beliau diam saya. Apalagi kalau tambahnya ngambuk. Jangan pergi pula tu. Batu, beko mana tahu kau jam 1 jam 2 malam suami awak fikir bagaimana kan? Cari bini ambo dadoh dos. Allah. Menggarui itu dosa. Istri Rasul itu tidak ada itikaf kecuali setelah Rasul tiada. Maka di dalam Al-Quran kalau ingin melihat orang yang beriman yang sebenarnya itu, juga dalam hadis oleh Rasul, lihat di waktu sholat subuh. Kalau datang hadir dia sholat subuh ke masjid, itu adalah hakul mukmin, orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau di hari-hari yang lain, di waktu yang lain masih mendingan lah, mungkin siang ataupun di malam sholat tarawih, kan masih bisa dilihat sama orang lain. Itu An-Nisa 142 keterangannya. Siapa yang seperti itu ciri manusia munafik. Jadi bedanya orang munafik dengan orang beriman itu ya sholat subuh. Sholat subuh itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kau jangan tunjuklah kawan kau seleret kau munafik sudah tu apa? Ndak tiba subuh tang dah. Berang lah orang kau. Ndak cukup awak tahu saya. Lah tahu awak lah tu. Jangan tagolong awak orang munafik dalam kata Allah. Gitu. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah, mengicuah. Wa idza qamu ila shalah, apabila dia diseru untuk mendirikan salat dia malas. 142 boleh tengok itu. Kalau malas munafik. Makanya tadanga panggilan azan datang. Malih munafik. Gitu. Yura'un nas, itu dia. Dia ria kepada manusia. Ria tu ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui. Harus ada yang mencaliak. Kalau ndak mau dia. Sagan awak. Ndak mungkin ndak datang doh. Ndak mungkin ndak datang doh. Gitu. Munafik itu. Kalau subuh aku siapa nak mencaliak? Kan tulus karena Allah. Tampik lalu, tampik tidur ditinggalan, rumah ditinggalan, hari dingin, bajalan ke rumah saji, pari kanyang loh, mato mengantua. Malam tadi mungkin banyak kegiatan-kegiatan. Datang salat subuh berjamaah ke masjid atau musola terdekat, itu beriman yang sejati. Saksikanlah bahwa dia itu adalah orang beriman, kata Rasul. Minadz-dzulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah dan syukur tiada taranya. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, umur panjang. Karena semua itu adalah biidznillah, dengan izin Allah. Maka dengan nikmat kehidupan selalulah kita mensyukuri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati dan keteguhan dalam menjalankan ketaatan, walau berat, banyak tantangan, rintangan. Semua itu berusaha kita dengan semaksimal mungkin
untuk menjalankannya dan melaluinya. Karena yang namanya nikmatnya kehidupan itu tentu dilalui dengan beraneka ragam bentuk, tantangan dan rintangan, baru kita merasakan bagaimana kenikmatan di dalam kehidupan itu. Mudah-mudahan kehidupan tanjakan-tanjakan di dunia ini tidak membuat kita goyah. Selalu kita berada dalam keistiqomahan. Kita mohon ke Allah, terutama di bulan suci yang penuh maghfirah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah tetap Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sudah mulai memasuki babak penyisihan. Satu persatu mulai berguguran. Ya terserah dengan apanya, mungkin dengan keletihan, kecapean, atau mungkin terlalu banyak ibadah malam akhirnya lupa ibadah wajib di subuh. Karena ada ulama yang menyatakan salat berjamaah itu adalah wajib, berlandaskan kepada Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, itu perintah semua itu, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara sujud yang bersama itu salat berjamaah. Dan itu tidak perlu pula diperdebatkan, karena itu sudah ketentuan. Yang memperdebatkan itu berarti yang suka cari-cari jalan untuk tidak. Nah, gitu sajalah. Tapi yang jelas semua itu adalah perintah Rasul. Perintah Rasul berarti perintah Allah. Nah, kalau tadi itu ayat itu perintah Allah. Kalau perintah Rasul, salatul jamaah afdal. Salat berjamaah itu lebih utama. Berarti salat utama iya, tapi yang lebih utama salat berjamaah. Nah, gitu. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan ada seorang yang tua, buta, tidak ada yang membimbing ke rumah saji. Akhirnya kata Rasulullah, tadanga suara azan, la ya Rasulullah, datang. Nah, begitu syariat salat berjamaah itu. Jadi kalau ada juga yang memperdebatkan, berarti ingin cari jalan lari saja itu. Nah, itu saya kesimpulannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maka di dalam Al-Quran kalau ingin melihat orang yang beriman yang sebenarnya itu, juga dalam hadis oleh Rasul, lihat di waktu sholat subuh. Kalau datang hadir dia sholat subuh ke masjid, itu adalah hakul mu'min, orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau di hari-hari yang lain, di waktu yang lain masih mendingan lah, mungkin siang ataupun di malam sholat tarawih, kan masih bisa dilihat sama orang lain. Itu An-Nisa 142 keterangannya. Siapa yang seperti itu? Ciri manusia munafik. Jadi bedanya orang munafik dengan orang beriman itu ya sholat subuh. Nah, sholat subuh itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kau jangan tunjuklah kawan kau seleret kau munafik sudah tu apa? Ndak tiba subuh tang dah. Berang lah orang kau.
Ndak cukup awak tahu saya. Lah tahu awak lah tu. Jangan tagolong awak orang munafik dalam kata Allah. Gitu. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah. Mengicuah. Wa idza qamu ila shalah, apabila dia diseru untuk mendirikan salat dia malas. 142 boleh tengok itu. Kalau malas munafik. Makanya tadanga panggilan azan datang. Malih munafik. Gitu. Yura'un nas, itu dia. Dia ria kepada manusia. Ria tu bang ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui. Harus ada yang mencaliak. Kalau ndak mau dia. Sagan awak. Ndak mungkin ndak datang doh. Ndak mungkin ndak datang doh. Gitu. Munafik itu. Kalau subuh aku jangan akan mencaliak. Kan tulus karena Allah. Tampik lalu, tampik tidur ditinggalan. Rumah ditinggahan, hari dingin, bajalan ke rumah saji, parui kanyang loh, mato mengantuk. Malam tadi mungkin banyak kegiatan-kegiatan. Datang salat subuh berjamaah ke masjid atau musola terdekat, itu beriman yang sejati. Saksikanlah bahwa dia itu adalah orang beriman, kata Rasul. An-Nisa 142. Jadi oleh sebab itu ternyata mari kita selalu istiqomah. Istiqomah. Kalau awal-awal Ramadan itu kan ramai itu, di mana-mana ramai. Basak di rumah saji itu. Penuh sampai ke sudut itu. Kini saya lihat itu memang seperti itu fenomenanya. Kita jangan tergolong ke dalam sono. Itu makasih ya. Kita mohon kepada Allah terhindar dari hal yang seperti itu. Bahkan dilanjutkan oleh Allah lebih bahayanya wala yakurunallaha ila qalil. Dan dia tidak zikir, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Siap solat tabang langsung. Itu bahasa ambo saja tu. Zikir dulu. Siap solat tu zikir dulu, pelit. Orang yang tak mau tu zikir itu. Fa iza qadaytumus shalah fadhkurullah. Jale bahasanya. Kalau engkau telah selesai melaksanakan salat, zikirlah. Enggak perlu pula diperdebat-perdebatkan. Ya kan suku-suku berdebat lo kadang-kadang bagai. Karya ngok lo bagai. Karya ngok karya anu ada. Terserahlah gitu. Tapi yang jelas kita bawa diri hawa, keluarga hawa jangan tergolong ke dalam hal-hal yang seperti itu. Itu gunanya pengajian tuh. Disampaikan deh guru awak, deh ustad awak, deh buya awak supaya awak tahu, tahu mengamalkan. Kan gitu. Jadi ilmu untuk diamalkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita ibadah itu bondong ayah bondong dada. Ramai ya kau mengacui sebelah kau sama iku manci. Makin kau jual makin alui. Kita tergolong jangan sampai seperti itu. Makanya istiqomah itulah. Pulai kalau awak lagi gaik kau Bapak Ibu. Jangan dipikirkan di rumah mati si kau mati jo. Berjalan ke rumah saji mati jo ndak ada. Tasarah nampak kau selalu untuk melakukan yang terbaik. Itu yang perlu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mulai minit lah. Awak dah boleh ngaji dalam moda. Karena lah dari awal Ramadan ini kan kalau panuh, kalau ibarat mencorohan air itu tuh lama limpah-limpah tu mah. Asa panjang dari awal Ramadan sampai malam tadi, le ada nata tangkok dewa. Itu yang perlu. Tangkok itu dengan pelaksanaan. Ustaznya rancak, kajinya bagus ini semacam, tapi awak ada perubahan sama je tidak. Rugi awaknya yang rugi. Nah sekarang kita sudah masuk 10 terakhir Ramadan.
Nah, 10 terakhir Ramadan kok kata Rasulullah ahya menghidupkan malam dan banyak ibadah di siang harinya. Jadi siang malam diisi. Itulah yang dimaksud dengan qiyamul lail. Ada juga yang membawa ke arena i'tikaf. Ada juga yang membawa menggapai mencari Lailatul Qadar. Terserah apa bahasanya. Nampakku awak iduyan malam-malam tu. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam qadar. Malam qadar tu seperti apa ya Rasul? Kata sahabat, carilah di 10 malam terakhir Ramadan. Malam 10 tu kan banyak ya Rasulullah. Kadang-kadang sahabatku ada yang tangkanya bagai. Ingin jo yang entiang-entiang. 10 tu kan banyak ya Rasulullah. Yang mah tu malam ganjil kata Rasulullah. Kalau ada pemuda tu malam ganjil ya tong salah 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan malam ganjil saja nya. Malam ganjil dah tanggung awak ibadah tu. Tu malam yang genapnya bakar dua salah. Bukan. Tanpa meninggalkan malam-malam yang lain. Makanya kalau Rasulullah itu membangunkan keluarga. Itu ada hadisnya tu riwayatkan Imam Bukhari. Jadi membangunkan keluarga itu artinya bukan hanya Rasul ajak keluarga awak dan terutama kepada istri-istri muda, ibu-ibu muda yang masih punya suami harus izin suami. Bang, awak bayi iktikaf. Beliau diam saya. Apalagi kalau tambahnya ngambuk. Jangan pergi pula tu. Batu, beko mana tahu kau jam 1 jam 2 malam suami awak fikir pengenal kan? Saya lihat bini ambo dadoh dos. Allah. Menggarui itu dosa. Istri Rasul itu tidak ada i'tikaf kecuali setelah Rasul tiada. Jadi boleh i'tikaf perempuan itu boleh izin suami. Itu kuncinya. Atau kedua-dua lebih rancak. Jadi kadang-kadang kan ada dulu suami kau nak mau dibawa kau. Ini tangka je. Oh penek masnya, paiselasnya. Tapi paisela tu tanya jaleh-jaleh dulu. Le sawanah itu bang. Le boleh bang, le abang redon dah. Iya dek, pergilah. Ndak apa-apa. Tapi kalau ndak jangan. Di rumah salah i'tikaf. Karena yang di rumah itu lebih wajib. Suami melayani suami itu wajib bapak ibu. Ibu-ibu. Bukan bapak, ibu-ibu. Lai terang ah, Bu. Itu berang sih Bu mah. Ya, ndak awak mempajale. Beko jangan salah penafsiran pula. Ibu-ibu sadonyo, suami tinggal di rumah. Ala berang-berang lah merabo-rabo lah bagai. Ndak boleh seperti itu. Kita ibadah. I'tikaf itu sunnah. Suami itu wajib. Suami wajib. Bukan sunnah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa saja amalan di saat i'tikaf itu? I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan tidak melanggar aturan-aturan syariat dan amalan-amalan tertentu. Ini dalam masjid ya Bapak Ibu ya. Tidak di surau, tidak di musola, tidak di rumah. Kemudian i'tikaf itu ndak pai lalok doh, nya doh pai lalok doh. Boleh istirahat, bukan istirahat ya. Istirahat boleh. Lah panek baca Al-Quran, solat sunnah. Panek baca sunnah, zikir. Panek zikir doa. Mangalai-ngalai stelu. Boleh. Tapi jangan mangalai go sampai subuh lah mangalai go. Itu baik lalok namanya tu mah. Pahala. Cuman tidak maksimal. Karena i'tikaf itu menghidupkan malam. Apa saja? Salat sunnah. Salat sunnah banyak yang bisa kita lakukan. Salat sunnah taubat. Lalu sekalok dulu sudah tu tahajud. Salat witir. Salat sunnah lainnya. Lepas itu baca Al-Quran.
Kemudian mulai takkan tua, perbaiki wudu, jaga wudu. Kemudian zikir. Zikirnya terserah apa yang bisa, apa yang kita mampu aja. Atau kalau ada masjid-masjid, tempat-tempat i'tikaf yang dipandu oleh murabbi, oleh musyrif, oleh ustaznya, itu lebih bagus. Silakan. Nah, gitu. Atau di tempat kita ada di sini, lanjutkan. Nah, gitu. Karena itu adalah amalia. Kemudian doa. Perbanyak doa. Karena tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat rahmat itu turun. Waruh. Situ ada ruh bahasanya. Ruh itu siapa tuh Bapak Ibu? Waruh. Jibril. Kan hebat, luar biasa itu. Jadi hamba-hamba yang hadir di majlis i'tikaf dalam pengawasan malaikat Allah, dalam pengawasan Allah. Makanya diucapkan di akhir salamun salamun salam. Salamun hatta matla'il fajr. Luar biasa. Jadi maka penting bagi kita, amalan i'tikaf adalah amalan sunnah. Nilai pahala, fadilah, keutamaan yang dalam pandangan Allah dan Rasul sangat luar biasa. Maka perbanyaklah amaliyah-amaliyah dalam kondisi i'tikaf tersebut. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Mumpung dibuka tanya jawab, karena kita nggak khutbah Jumat. Kita ngaji kesering seperti itu di mana-mana. Jadi supaya tidak monoton saja. Jadi i'tikaf bahwa di masjid berdiam diri, amaliyah-amaliyah lainnya yang kita lakukan. Oh, bagaimana dalam keadaan i'tikaf itu yang terlarang? Di antara i'tikaf yang terlarang itu apabila berhadas besar. Ya mungkin kalau perempuan pas mau i'tikaf jam 1 malam datang halangan, udah pulang. Apakah tidak dapat kita Pak? Sudah dapat. Ibu-ibu sudah hadir di majelis i'tikaf, udah dapat kebaikan pahala i'tikaf sudah. Jangankan itu Bapak Ibu ya. Siapa yang sholat kemudian setelah sholat menunggu waktu sholat, sepanjang itu dia dianggap ibadah sholat, walaupun tak ruku tak sujud. Hebat itu. Duduk-duduk saja di masjidnya atau mendengar pengajian sampai waktu isya, itu dianggap mendapat pahala sholat itu sendiri. Makanya itulah kebaikan, kemudahnya, hebatnya. Nah, jangan segan kebaikan itu. Jadi siapa yang menunggu waktu sholat sesudah sholat, maka sepanjang itu dia mendapat kebaikan-kebaikan sholat itu sendiri. Apalagi kalau duduk awak di majelis ilmu, Allah tambah tu. Awak melaksanakan sholat sunnah, Allah tambah tu. Yang jelas rahmat Allah sudah dapat, sakinah sudah turun. Allah telah membanggakan di hadapan para makhluk-makhluk yang lainnya, dan dia mendapat naungan malaikat-malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 4 itu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu setelah sholat menunggu waktu sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kadang-kadang kajian subuh ada sampai menunggu waktu syuruk itu kan. Kalau di UPI seperti itu tuh, atau di masjid-masjid yang lainnya ada seperti itu, di Masjid Raya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hidupkan selalu 10 malam terakhir kok kita kejar. Kita Bapak Ibu belum tentu dapat Ramadan yang akan datang, karena takdir umur itu kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara sedang di mana kita meninggal kita tidak tahu. Yang jelas kita jalanilah kehidupan ini sebaik-baiknya. Jadi iya Pak. Nah, jangan payah benar Pak. Awak kan sholat tahajud. Ya. Kemudian kita setelah tahajud menjelang subuh itu kata tadi berdiam diri, merenung, muhasabah diri. Kalau di rumah itu kerajaan bahas Ustaz. Udah Pak? Udah. Oh ya. Boleh di rumah, tetapi itu bahasanya bukan i'tikaf. Karena i'tikaf itu adalah
di masjid. Karena Rasulullah itu kalau di rumah itu boleh muhasabah diri bahasanya. Kalau kita membawa namanya etikaf boleh, tetapi bukan golongan etikaf yang berada di masjid. Dapat kebaikan, dapat pahala, dapat. Nah, tentu nilai kualitasnya tak sama. Kalau di masjid itu ada nilai-nilai yang perlu kita jaga. Contoh kan di masjid itu duduk menghadap kiblat. Kemudian kalau kita berhadas kita selalu perbarui wudu. Kemudian tidak boleh banyak bicara-bicara hal-hal yang lain-lain. Makanya ada masjid-masjid itu menghimbau. Kemarin di Istiba kita lihat itu, jangan banyak bicara di dalam masjid, tetapi perbanyaklah zikir, salat sunnah, tilawah Al-Quran dan amaliyah-amaliyah lainnya. Bagus imbauannya, dibuatnya, dipresnya, di apa itu kan, kemudian tempelnya di dinding-dinding. Luar biasa juga itu imbauan pengurus dan panitia masjid itu. Jangan banyak, kadang-kadang kan mota kadang-kadang saya di masjid itu, tidak perlu. Tidak perlu. Karena masjid itu saya kata dari sajadah, mim, masjid, isi makan itu tempat sujud. Sajadah itu sujud, tempat sujud. Jadi tempat sujud itu tempat ngadu ke Allah. Pertemuan seseorang hamba dengan Allah sang Khalik Azza wa Jalla saat sujud. Bapak Ibu hadirin, dalam kajian ilmu tauhid maka ada hadis yang menjelaskan makalah sujudmu. Muka silamo sujud di situ tuh salat sunnah. Beko salat wajib ko bela setengah jam sujud ko. Tanyanya ko jamaah di belakang na lapang perpatut kan. Ini adonya tuh dialog teman gitu kan. Awak lalamu sebenarnya kau sampai ke ustaz lah tu. Apa tu mak tu kan. Awak sebenarnya suko sujud lama-lama tu. Tapi kalau mulai lama tu malah pes di belakang kau senyap. Senyap. Mengandai mak sabui dari dulu itu awak sagan je ustaz gitu. Badoso je awak dia gitu kan. Jadi sedang elok, sedang elok, itu bahasa sedang elok saya lah gitu kan. Jadi pelama sujud itu makasihnya maka dalam kondisi-kondisi salat sunnah. Jadi pertemuan seseorang hamba itu dengan Allah saat sujud, maka boleh di rumah boleh kita melakukan merenung, mentadaburi atau bahasa itikaf kita bawa boleh, tetapi tentu tidak seafdol dan semaksimal tempat yang kita pakai di masjid. Nah gitu ya Bapak Ibu ya Pak ya. Boleh. Yang lain ada ibu-ibu? Iya Pak Haji. Itikaf itu khusus malam hari ya. Itikaf begitu sudah Pak. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam hadisnya itu Rasul menyampaikan bahwa pada memang malam, bahasanya malam i'tikaf itu. Karena nanti rangkaian dia kan ada itu. Bahasa di sini kan dijelaskan yang malam qadar, malam kebaikan itu bahasa laila. Jadi lailatan bahasanya itu lailatul qadar. Lailatul qadar itu bahasanya memang malam. Malam kemuliaan itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik, lebih utama dari ibadah 1000 bulan. Iya 1000 bulan Ibu ya. Nah 1000 bulan itu pada tahun tuh Bapak Ibu lebih kurang 83 atau 84 tahun, 83 tahun rata-rata lah gitu. Jadi bahasa di sana memang dipakai malam, karena siang itu untuk kegiatan aktivitas lainnya dan gangguan-gangguan banyak. Contoh analogi, contoh Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik supaya tidak salah nyambung pula. Kalau awak nelpon ke kampung pakai telepon umum siang hari itu orang banyak makai jaring kan, kok macet, banyak gangguan, kadang sedang lama mengecek putus, gangguan sinyal gitu kan. Maka pakailah telepon khusus, jalur khusus. Kapan itu? Yaitunya sepertiga malam hari. Maka malam itu lebih utama. Jadi begini Bapak Ibu, ada Allah berikan keistimewaan
pada tahun-tahun istimewa, hari-hari istimewa, bulan-bulan istimewa, tempat-tempat istimewa, orang-orang istimewa, makhluk-makhluk yang istimewa, waktu-waktu yang istimewa. Dalam waktu-waktu yang istimewa itu mustajabah. Contoh sepertiga malam. Orang yang istimewa, para nabi dan rasul, pelanjut-pelanjut beliau, orang-orang soleh, salafus soleh. Tempat-tempat yang istimewa adalah termasuk di Mekkatul Mukarramah, di Madinah Munawwarah, dan tempat-tempat yang lain, masjid-masjid Allah. Bahagian termasuk masjid. Jadi tempat-tempat yang istimewa, waktu yang istimewa sepertiga malam, tamasuk saat hujan turun, tamasuk dalam musibah, tamasuk dalam kegiatan keadaan-keadaan kita yang terjepit, apa namanya itu, terzalimi. Itu pintu langit tak buka, Bapak Ibu, tak buka. Ud'uni astajib lakum, mintalah, mohonlah, kata Allah. Itu kata Allah itu, aku akan kabulkan. Jadi memang bahasanya di sana dipakai malam, laila, karena memang kondisi malam itu berbeda dengan kondisi siang. Siang itu kadang banyak gangguan, ada, maka malam itu tak kala orang tidur nyenyak di atas spring bednya, di atas kasurnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, malahan dia mampu menarik lambungnya itu, memisahkan lambungnya dari tempat tidurnya. Itu luar biasa itu. Dengan bersujud, ngadu ke Allah, munajat ke Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi mari kita isi, kita hiasi akhir-akhir Ramadan kita ini dengan selalu untuk menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Masih ada Bapak Ibu? Jam 6 lewat seketik. Sampai jam 6 tadi rencananya. Demikian saja, ini adalah episode yang terakhir saya di sini, Herman Tanjung. Kalau ada dalam penyampaian tadi kok kurang lama manihe, karena dari awal Ramadan sudah sering kita ketemu. Dan mari kalau ada kita wirid nanti ba'da Ramadan, datang ramai-ramai. Ramadan ko sebenarnya awak lah dilatih, lah dibiasakan, udah dimaksimalkan disiplin waktu. Tentu sebaiknya terbawa sampai akhir Ramadan nantinya. Jadi kalau ada wirid kita datang, sholat berjamaah kita datangi, ya itulah kehidupan kita jalani sebaik-baiknya. Sarana jauh oleh tajalang dewa, ini masjid. Tapi kadang-kala memang perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan yang sangat berat dan luar biasa sekali. Tetapi Allah memberikan yang terbaik. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Alhamdulillah minkum. Kepada Bapak Ibu pengurus mohon maaf terlebih dan terkurang. Kepada Bapak Ibu jamaahku yang ada di sini, semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat yang terbaik hidup dunia dan akhirat, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya Allah, di surganya Allah bersama hamba-hamba yang soleh, para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.